Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 30 November 2020, ya tepatnya mengakhiri bulan November dan memasuki yang namanya fase window dressing. Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang apa sih window dressing. Mungkin sebagian teman-teman itu masih asing ya, tapi mungkin juga sebagian teman-teman yang sudah lama di pasar modal, setidaknya dalam 1 tahun terakhir, mungkin sudah tahu apa itu yang dinamakan window dressing. Oke, jadi sebelum kita mulai, kembali saya mau menginformasikan bahwa promo untuk VVIP Silent Trader ataupun VVIP Silent Investor itu akan berakhir di 30 November. Jadi untuk VVIP Silent Investor, terutama untuk teman-teman yang charity webinar, ya itu promo per kuartal dari yang 350 jadi 250. Yang VVIP Silent Trader yang semula hitungannya per hari 5.000 sekarang tinggal 4.000 rupiah ya, diskon 20%, tetapi wajib hingga akhir tahun. Oke, jadi nanti silakan chat saja ke staff saya ya, nanti staff saya yang akan buat perhitungannya ya. Beliau yang hitungkan, nanti teman-teman tinggal transfer sesuai dengan hitungan yang sudah diberikan. Oke, jadi promonya akan berakhir 30 November. Di awal bulan juga kami dan tim, ya Silent Trader dan tim sudah meriset, ya kami sudah melakukan research secara historis saham-saham apa aja sih yang berprospek di bulan Desember, ya. Secara selama 10 tahun ke belakang, saham-saham apa aja sih yang paling bisa menguntungkan, dan rencananya mulai nanti awal Desember kita akan melakukan swing ya, jadi ada new swing spesial window dressing. Kita akan swing dari awal Desember hingga mungkin Januari ya, dengan catatan kondisi market masih sesuai track, dalam arti tidak tiba-tiba terjun bebas ataupun terjun payung ya. Jadi buat teman-teman yang mau, silahkan chat ke staff saya ya, t.me/staffsilent, ataupun join dulu ke telegram kami t.me/Silent Trader Academy ya. Linknya ada di deskripsi, nanti teman-teman bisa langsung direct. Oke, promo ini juga berlaku untuk perpanjangan membership teman-teman, dimana teruntuk teman-teman member yang membershipnya habis sebelum 31 Desember. Jadi contoh misalnya membership teman-teman habis 10 Desember, teman-teman bisa upgrade hingga perpanjang 31 Desember 2020. Nanti di akhir tahun itu ada promo lagi khusus besar-besaran. Oke. Ya, jadi itu dulu informasinya. Jadi pastikan tonton sampai habis karena banyak banget yang akan kita bahas, mulai dari saham window dressing dan juga moonmology ya. Jadi di morning briefing terakhir hari Jumat saya sudah announce bahwa moonmologinya sudah kasih clue. Mungkin sebagian teman-teman sudah bisa tebak, mungkin juga tidak bisa tebak. Nanti di akhir saya akan kasih tahu ya, ini sahamnya apa, pergerakannya seperti apa, bandarmologinya seperti apa, targetnya berapa, dan resikonya seperti apa ya. Jadi pastikan like, komen ya, dan juga jangan lupa subscribe ya. Nanti share video ini gratis ya, ilmu rekomendasi gratis, teman-teman bisa share ke seluruh penjuru grup Telegram. Oke, jadi seperti biasa kita akan bahas dulu, kita akan bahas market luar dulu deh ya. Kita akan bahas sedikit market luar, biar teman-teman tahu kondisi terutama Dow Jones itu bagus gak sih chartnya ya. Mohon maaf agak sedikit pilek. Oke, kita cek. Saya pakai trading view ya, kebetulan kata trading view juga lagi diskon. Kalau teman-teman mau pakai premiumnya, fitur-fitur premiumnya itu boleh banget ya, meskipun saya pribadi sih nggak pakai. Oke, Oke, chart Dow Jones terakhir tidak ada pergerakan signifikan, candle doji ya, tandanya memang marketnya seller dan buyer seimbang ya. Di satu sisi memaksa untuk naik, di satu sisi para bandar ataupun para investor sebagian melakukan taking profit. Jadi berentur, muncullah candle doji atau logo plus seperti ini ya. Dari stokastik memang
sudah cukup mengkhawatirkan. Oke, jadi hampir sulit berlama-lama di stokastik di area overbought. Jadi dari kemarin pun terlihat Dow Jones sangat sulit untuk naik. Ya, jadi habis break, jebol, baru naik lagi. Nah, jadi so far dia sudah berada di resisten atas di 29.500-an. Jadi kita harapkan Dow Jones-nya sendiri bisa bertahan di angka 29.500. Ya, jadi kalau gagal break lagi, ini sangat potensi terjadinya big double top, malah reversal untuk kembali turun. Oke, tetapi saya rasa sih nggak parah. Mungkin target penurunan terparahnya Dow Jones sendiri di sini. Ya, ini ada gap besar yang sebenarnya harus ditutup. Saya sih percaya akan ditutup, cuman nggak tahu kapan. Ya, karena kalau kita cek Dow Jones, chartnya lebih banyak gap dibandingkan chart kita IHSG. Oke. Nah, terus saya juga ada mendengar informasi, meskipun saya nggak tahu akurat atau tidak. Oke, tapi kita bisa asumsikan benar bahwa jika memang benar di New York sana akan dilakukan lockdown, oke, ini mungkin bisa membuat Dow Jones-nya sendiri akan kebakaran. Oke, jadi saya belum pernah melihat, ya jujur saya belum pernah melihat ketika lockdown diberlakukan di US, apakah dampaknya ke Dow Jones. Kalau di market kita kan sempat terjadi di bulan September, ya Jakarta di PSBB ketat, market langsung turun gila-gilaan. Nah, tetapi di US sendiri saya nggak tahu korelasinya kuat atau enggak. Tetapi suatu hal yang pasti ketika lockdown dilakukan tentu optimisme pasar akan berhenti gitu ya. Jadi pasar melihat bahwa ketika di lockdown ekonomi akan kembali terpuruk, pertumbuhannya pun tertahan, yang ada nggak jadi recovery, malah lanjut negatif pertumbuhannya. Ya, itu bisa berdampak pada market karena memang market itu leading indicator. Nah, kalau sampai hal tersebut terjadi, ya mungkin lockdown tersebut akan membuat Dow Jones-nya sendiri akan ngedrop. Ya, dan mungkin itu sesuai ya. Jadi berhubung ada berita lockdown, dibanting nutup gap baru lanjut naik. Oke, tapi ingat efeknya nggak parah, itu hanya panic selling sesaat saja ya. Jadi kalau memang itu terjadi paling lambat 1-2 minggu, habis itu market perlahan lanjut naik lagi karena secara tren dia sudah uptrend seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, di luar dari kegagalan berita vaksin ataupun virus baru, di luar dari berita itu harusnya market masih akan terus uptrend. Oke, nah jadi itu saja ya, katanya sih 1 Desember. 1 Desember itu kan berarti di hari Selasa. Nah, kita nggak tahu nih di hari Selasa US kan berarti opennya itu di Selasa malam ya, berarti impactnya itu di hari Rabu. Nah, kita nggak tahu nanti market di hari Rabu, hari Selasa seperti apa, jadi kita ya prepare saja. Ya, sekilas dulu untuk market Dow Jones, market kita sendiri wajar ya, naik 0,4 ya, ini lebih baik daripada langsung naik 1% ke atas ya. Istirahat dulu, volumenya masih cukup oke ya, volumenya masih tinggi ya, sudah terlihat sejak bulan apa nih ya, sejak pertengahan November volume perdagangan market sudah tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata beberapa bulan terakhir. Seperti itu tandanya memang transaksi di pasar market sudah meningkat, optimisme pasar berarti sudah meningkat. Ya, jadi baguslah kita melihat bahwa market ini nggak sepi, dalam arti banyak sekali saham-saham yang bisa kita tradingkan. Oke, tetapi pada perdagangan hari Jumat memang sudah mulai indikasi sinyal yang kurang baik, dimana kalau kita perhatikan dari net foreign sale-nya itu all market ya, pasar tunai, pasar nego, dan pasar reguler itu hampir 1 triliun outflow asing ya. Sama apa yang dijual? Banyak, ada Telkom, ada perbankan, BBRI, BBCA, dan sebagainya. Di total diakumulasikan, diselisihkan, dapatlah angka 1 triliun. Memang angka 1 triliun ini mungkin ya masih dikategorikan wajar ya, karena selama sebulan terakhir market net buy-nya masih sekitar 6 hingga 8 triliun. Oke, jadi dia taking profit sekitar mungkin 10 hingga 20%
ya, dan itu masih wajar. Cuman balik lagi, ini sudah indikasi ya, seperti saya bilang, ketika sudah mulai muncul indikasi, kita harus berjaga-jaga. Ya memang bisa saja hari Senin nanti asing mungkin saja bisa aja buyback. Oke, itu bisa ya, tetapi ya kita harus berjaga-jaga karena asing buangnya udah nggak 200, nggak 300, tapi udah ke angka hampir 1 triliun. Nah, kalau hal ini terus berlanjut, pertama market akan tertahan naiknya ya, dan sangat mudah untuk roboh. Karena ketika eh, asing tidak mau membeli ataupun tidak membeli saham-saham banking, terutama ya big caps ataupun blue chip, maka ketika market terjadi panic selling, ya entah karena berita apapun, harga sahamnya seperti Bank BRI, BBCA, Unilever itu akan mudah sekali hancur. Oke, jadi nggak ada penopang, ibaratnya nggak ada penopang, jadi bisa terjun payung seperti itu, seperti kejadian di September lalu. Open langsung minus 5%, langsung auto reject bawah. Ya, terus juga kita diisukan juga dengan potensi PSBB nasional, ya karena kalau nggak salah hari Jumat terakhir ya itu COVID penambahan COVID di Indonesia mencapai rekor lagi. Ya saya lupa datanya berapa, tapi beberapa hari terakhir justru malah signifikan. Ya ditambah lagi nanti katanya bulan Desember kan mau cuti bersama, dan itu sedang dikaji juga oleh pemerintah. Dan ya kalau nanti COVID-nya terlalu penyebarannya luas, klaster-klaster baru muncul, PSBB di seluruh nasional, ekonomi akan kembali terhenti, ya kan, imbasnya kepada market. Ya, ketika itu terjadi, bahkan PSBB-nya nasional, ya kemarin saja di Jakarta PSBB ketat ya ngomongnya, kalau ngomong PSBB ketat, PSBB total di Jakarta saja sudah membuat market kita hancur nih dari sini, oke, sampai sini ya, dari sini nih sorry. Oke, tetapi direvisi ternyata nggak ketat-ketat banget, baru rebound. Oke, nah tetapi kalau sampai yang PSBB-nya nasional dan sifatnya ketat ya untuk memitigasi penyebaran yang lebih luas, ya maka saya yakin market akan terkontraksi seperti itu, market akan terkontraksi ya, dan bisa saja dia akan kembali breakdown trend lainnya. Dan itu yang harus yang masih saya khawatirkan. Kemungkinan itu masih sangat mungkin terjadi ya, meskipun so far market masih uptrend, kita lihat market memang masih uptrend dan sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, tapi resiko-resiko yang mungkin muncul itu kita harus perhatikan. Oke, jadi trend line-nya sudah pullback, testing pullback ya, dia pun sudah break 5.700 ya, sekarang market sedang mau uji resisten di 5835 hingga 5870. Oke, ini adalah resisten berikutnya ya, resisten berikutnya harus dilampaui oleh market. Kalau dari teknikal sih mungkin probabilitas market naik cukup tinggi ya, cuman kalau sentimennya nggak baik ya mungkin market akan bentuk doji lagi seperti ini ya, doji tidak sempurna lah ya, jadi lebih seperti ini ya, candle-candle kecil artinya ya market naiknya nggak banyak, turunnya pun nggak banyak ya, tapi ya kita perlu harus waspada, kalau asingnya jualan market akan sulit naik ya. Dan hari Jumat itu sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, yang menahan kenaikan market itu ialah saham-saham seperti consumer goods ya, Indofood, ICBP ya, ini naik 4%, HMSP lumayan ya, sedangkan bank setahu saya merah ya, bank BBCA itu minus 1%, ya 1% BBC sudah cukup untuk membuat market drop. BBRI candle pun tidak bagus, BBNI masih hijau ya, BMRI oke, jadi candle ini candle koreksi semua ya, terutama di BBRI dan BBCA. Oke, setelah BBRI berhasil breakout ya, di sini kan dia berhasil breakout. Oke, nah ini tapi candle terakhir ini kurang bagus, meskipun volumenya cukup rendah ya, tetapi asing sudah melakukan
outflow. Ya, apalagi BBCA sudah sangat rawan ya, BBCA sendiri rejecting resistance. Oke, dia rejecting resist, terkesan tidak mampu untuk kembali rebound ya. Jadi kalau kita cek outflow-nya dari BBCA, oke, sudah buang hampir 170.000 lot dalam 3 hari. Ya, kita sudah tahu kemarin rata-rata asing itu pegang BBCA 30.000, harga sekarang BBCA masih di 32.000, jadi masih untung 5-7%, mereka siap taking profit kapan. Itu yang harus kita sadari. Ya, BBRI juga sama. Coba kalau kita hitung, ya, kita hitung BBRI dari 24 September, waktu mulai recover. Oke, kita cek foreign saja. Ya, karena memang sebagian foreign semua. Nah, kalau kita cek dari foreign, ya, kalau kita cek dari foreign, asing akumulasi memang masih banyak sekali. Ya, 4 juta lot. Bayangin teman-teman, 4 juta lot, hampir 1,5 triliun. Oke, harga rata-rata di sekitar 3.700 ya. 3.700, harga sekarang 4.200, berarti asing sudah profit sekitar sama ya, 5% hingga asing sudah profit 10% lebih di BBRI ya. Jadi sudah profit 10 hingga 15%. Oke, 10-15%, dan mereka siap untuk taking profit kapanpun. Ya, BBCA asing sudah profit 5-7%, BBRI asing sudah profit 10-15%. Ya, 1,5 triliun, 10%-nya berarti 150 miliar. Itu angka yang sangat luar biasa. Ya, tetapi kalau kita cek BBRI pun sudah mulai ada aksi distribusi. Oke, jadi distribusinya malah lebih gede lagi. Ya, dan kalau hal ini berlanjut di minggu depan, ya, di awal Desember, ini menjadi warning untuk kita untuk waspada. Ya, karena mungkin saja market di awal bulan Desember maksudnya akan terkontraksi, baru perlahan pertengahan hingga akhir bulan baru naik. Ya, jadi nanti saya akan bahas di morning briefing untuk 1 Desember. Oke, tetapi yang jelas kita harus waspada. Kita doakan saja outflow asing tidak secara masif. Ya, lebih baik outflow-nya cicil, tapi kita harus waspada. Oke. Ya, itulah sekilas untuk market. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait mungkin penjelasan dari window dressing sendiri. Oke, jadi window dressing adalah, ya, sebenarnya itu adalah siklus sebenarnya. Ya, jangan diartikan ke Google Translate, nanti ngaco. Jadi window dressing adalah siklus di mana pada setiap akhir tahun, ya, entah siapapun itu, merujuk kepada fund manager, mutual fund, ya, manajer investasi yang ingin memperbaiki kualitas portofolionya, ya, dengan cara mungkin mereka dari bulan Januari hingga Oktober mereka mungkin invest ataupun kelola ataupun memasukkan dana itu ke saham-saham second liner, ataupun mungkin bukan big caps, ataupun bukan blue chip, ataupun bukan saham-saham bagus. Oke, nah di akhir Desember, seperti yang kita ketahui, akhir Desember kan merupakan tahun tutup buku. Ya, bulannya tutup buku, ya, closing tahunan istilahnya. Jadi untuk melihat growth ataupun hasil akhir, ya, oleh para customernya, oleh para kliennya, ataupun para manajer investasi ini ingin menunjukkan di akhir tahun yang terbaik, maka mereka jual saham-saham second liner yang mereka punya, mereka beli blue chip. Akhirnya fund manager ini kan dananya kan triliunan, ratusan miliar. Nah, ketika ratusan miliar ini dikumpulkan, terciptalah sebuah demand yang tinggi di saham-saham bagus, ya, saham-saham blue chip. Nah, demand tinggi menyebabkan harga-harga saham blue chip itu cenderung di bulan Desember mengalami kenaikan. Ya, jadi window dressing memang aksi untuk mempercantik kinerja di akhir tahun. Ya, di mana akhir tahun tutup buku ialah di bulan Desember. Jadi tidak heran secara historis 70-80% market di bulan Desember selalu naik. Ya.
Jadi range-nya itu di bulan November sampai Januari. Kadang ada juga market yang November naik, Desember turun, Januari naik. Ada yang November, Desember turun, Januari naik. Ada yang November turun, Desember, Januari naik. Ya, jadi di 3 bulan ini sudah tercipta aksi window dressing. Ya, aksi window dressing di 3 bulan ini merujuk di bulan Desember sebagai bulan puncak. Meskipun ya kadang ada juga bulan di mana market tidak naik. Oke, itu biasanya karena sentimen dalam negeri. Tapi kalau nggak ada sentimen, secara historis market akan naik di bulan Desember. Ya, cuman nggak tahu naiknya di minggu pertama kah, di minggu kedua kah, atau di minggu ketiga kah. Oke, nah mungkin sekilas dulu ya. Jadi window dressing itu pengertiannya seperti itu. Intinya ini adalah sebuah siklus ya, atau mungkin teman-teman siklus lainnya itu adalah Santa Claus Rally ya. Jadi sama saja Santa Claus Rally dengan window dressing, nanti dilanjutkan dengan January effect. Ya, January effect ialah siklus lanjutan dari window dressing. Intinya siklus yang positif. Oke, jadi maka dari itu saya bilang teman-teman yang mau upgrade atau join ke VVIP coba dulu aja 1 bulan. Kalau nggak cocok nggak usah perpanjang ya, karena sayang kalau memang momen window dressing ini kembali terulang, Anda akan kelewatan untuk trading saham-saham blue chip ya, dan mungkin potensi profit minimal 5% ke atas. Seperti itu. Oke, jadi itu ya, nanti mungkin di tanggal 1 Desember saya akan kasih sektor-sektor menariknya ya di morning briefing berikutnya. Oke, untuk perdagangan hari Senin ya, teman-teman mungkin bisa perhatikan beberapa sektor yang menarik ya. Jadi sektor-sektor yang menarik untuk hari Senin mungkin teman-teman bisa perhatikan sebentar. Ya, saham-saham construction kembali bisa dilirik, construction property, Abang Ade. Ya, ini ada WSKT, Wika. Oke, WSKT, Wika naiknya sudah banyak, kita bisa lirik ke anak usahanya. Ya, OWG ataupun Weton. Oke, WG Weton kita bisa cek. Kalau yang belum naik banyak itu WG. Ya, jadi yang kalau mau kita tradingkan ya sebenarnya WG, karena WG ini yang naiknya paling sedikit. Ya, terlihat dari EMA 200 ya, harga WG ini masih nggak jauh dari EMA 200. Wika sudah meninggalkan cukup jauh, Weton apalagi. Ya, jadi WG sendiri yang masih space-nya mirip dengan EMA 20 ya, EMA 200. Jadi WG Weton Wika bisa dilirik, atau teman-teman mau cek WSKT anak usahanya WSBP. Ya, tapi yang lebih menarik ialah dari sektor Wijaya Karyanya. Nah, berikutnya teman-teman bisa perhatikan PT-PP dan anak usahanya. Ya, PT-PP anak usahanya ada PPRE dan juga PPRO. Ya, ini Asabri, tetapi dari chart Asabri ini cukup menarik karena kalau kita cek selama dia koreksi di sini, ya, kita cek selama 3 hari dari tanggal 25, oke. Oh, salah. Ya, harusnya pas dari dia koreksi. Oke, nah pada dari dia koreksi, ya, oke, jadi dia bangun. Ya, selamat juga kita sempat tradingan di sini meskipun kita nggak keep karena resiko cukup tinggi. Tapi sudah 2 candle koreksi, closing akhirnya pun bentuk doji. Ini menjadi sinyal bagus untuk perdagangan hari Senin. Oke, jadi kalau kita lihat pada hari Senin, terlihat distribusi oleh OD. Jelas ini mungkin institusi yang ingin keluar dari PPRO, ada CD dan juga ada YP seperti itu ya. Jadi salah. PPRO. Ya, kok broker sahamnya beda ya dengan yang saya cek. Oke, coba kita lihat perdagangan terakhir di hari Jumat. Ini hari apa sih? 2. Ya, nah
di perdagangan terakhir di hari Jumat ya saya melihat bahwa ada hal yang menarik di mana seperti AI, MG meskipun dia lokal, AI, MG, FS ini tiga ini yang memang biasanya notabene broker-broker institusi, broker bandar ini melakukan pembelian ya dengan nominal cukup banyak untuk sekelas saham Asabri itu 4 miliar, 4 miliar angkanya cukup tinggi. Jadi ya di perdagangan terakhir sudah ada yang akumulasi dan juga kalau kita cek pergerakan Asabri sudah 3 candle consolidate. SM Nikel juga sama, jadi menarik bahwa mungkin saja di candle keempatnya akan mengalami kenaikan ataupun technical rebound. Jadi teman-teman bisa perhatikan PPRO Nikel SMBR ya, setidaknya secara teknikal dia harus berada di atas 94 karena 94 ini merupakan support kuatnya setelah berhasil di breakout. Ini sudah testing pullback dengan akumulasi bandar, diharapkan dia bisa lanjut naik lagi ya. Targetnya jelas ini ada di sekitar 105-106 ya. PPR harus bisa di atas itu kalau mau masih lanjut naik lagi. Oke, nanti saya akan buatkan khusus mengenai cerita Asabri, tapi itu nanti ya. Jadi itu PPR cukup menarik, cuman ya resiko cukup tinggi juga. Apakah PPR akan mungkin ditidurkan lagi ke 50? Agak sulit ya, agak sulit. Karena apa nanti saya ceritakan ya, nanti saya akan buat video khusus mungkin. Oke, jadi PPRO bisa dicek, PPRO Nikel SMBR. Berikutnya teman-teman bisa perhatikan BRIS ya, BRIS dan Agro. Saya nggak tahu nih Agro kenapa di perdagangan hari Jumat naik signifikan ya, dia langsung breakout 535. Oke, ini adalah resisten all time high-nya di all time high selama dari bulan apa nih? Ya, all time high dari awal 2018. Jadi selama 2 tahun terakhir ya, akhirnya Agro mencapai titik tertinggi selama 2 tahun terakhir ya. Volumenya pun juga nggak main-main. Kalau kita cek Agro oke. Ya, jadi Agro volume cukup baik ya dan menarik sekali gitu karena kalau kita cek polanya ini mirip ternyata. Oke, jadi kalau kita lihat ini lembah pertama ya, habis naik di bawah turun, naik dikit ya, jadi seakan-akan melengkung, dia breakout, besoknya lanjut naik lagi 24%. Oke, ini mengulang pola yang sama ya, dia sekali break langsung breakout resisten. Nah, maka dari itu pada saat opening ya akan sangat mungkin Agro untuk naik. Oke, sangat mungkin Agro untuk naik. Entah opennya berapa. Ya, sayangnya gagal auto reject sih ya. Dia gagal auto reject ke atas, tapi udah cukup menarik ya. Saya rasa sudah cukup menarik. Oke, sinyalnya. Oke, ya nanti teman-teman bisa cek sendiri broker saham ya. Nah, di samping Agro ada BRIS. Oke, jadi kalau teman-teman mau cari yang safety ya jelas BRIS karena ini jelas sudah di merger. Prospeknya jangka panjang sangat jelas. Jadi ketimbang Agro saya lebih prefer ke BRIS ya. Karena BRIS sendiri belum breakout, dia sangat potensi breakout 1690 all time high. Kalau dia bisa breakout baik sekali. Jadi kalau Agro naik, ini biasanya ganti-gantian teman-teman. Jadi kalau BRIS hari ini naiknya lebih tinggi, besoknya Agro yang lebih tinggi. Kalau hari ini Agro naiknya lebih tinggi, besok BRIS yang lebih tinggi. Biasanya tuker-tukeran. Nah, maka dari itu daripada Agro saya lebih prefer teman-teman bisa watch BRIS ya. Sewaktu-waktu BRIS ini gagal naik pun nggak usah khawatir karena prospek perbankan syariah ini luar biasa sekali. Ingat realisasi BRIS merger itu di sekitar Januari ya, 1 bulan lagi. Jadi kita masih bisa hold ya. Saya yakin sampai realisasi merger itu tiba harga BRIS akan kembali naik. Tidak usah khawatir ya, ini sahamnya sangat-sangat baik seperti itu. Oke, nah BRIS Agro bisa kita perhatikan. Terus juga selamat buat teman-teman yang beli Tekim ya, meskipun closingnya jelek naik 5%.
Tekimian KP juga sudah di-announce, tapi closingnya jelek, hati-hati. Oke, teman-teman juga mungkin bisa cek BMTR, ya, MNCN Group. Oke, MNCN kurang menarik, ya. MNCN ternyata tidak menarik. Oh iya, sektor properti. Sektor properti juga bisa kita perhatikan, APLN, ASRI, ini sudah mulai kembali comeback. Oh, salah. Pantas nggak mau dia. Oke. Ya, ini ASRI lebih banyak retail sayangnya, tapi CP, BQ, AOM, KZ, ya, masih diakumulasi. APLN, kalau kita cek, APLN juga ada asing yang beli. Oh, asing, coba RX asing, ya. Teman-teman juga bisa perhatikan LPKR, LPCK. Oke, jadi 3 broker ini, ASRI, LPKR, ya, yang paling naik banyak ya LPKR. Jadi dia breakout 194, bertahan di atas 194 200. Ini bagus sekali. Nah, next target untuk LPKR ini jelas ini, ya. Di sini ada support kuat 224. Oke, jadi kalau 224 bisa ditembus, wah, maka LPKR akan kembali lanjut naik, ya. Jadi perjalanannya masih panjang, ya. LPKR pernah ke 1400, tapi apakah mungkin, ya kita realistis saja, setidaknya mungkin sebelum COVID dia rata-rata di atas 224, ya, hingga 260, yang hingga 300 lah. Jadi ini adalah area-areanya untuk LPKR, ya. Jadi balik lagi, LPKR, APLN ini akan menyusul ASRI. ASRI-nya sudah nge-stuck, ya, tinggal LPKR dan APLN, ya. Kalau LPCK udah naik terlalu banyak, ya kalau teman-teman kalau mau IRIX silakan. Atau teman-teman mau yang versi bagusnya itu ada BSDE, ya, CTRA, dan juga SMRA. Nah, cuma pertanyaannya kenapa naiknya lambat? Oke, karena memang faktor bandarmologi. Jadi kalau teman-teman perhatikan APLN, ASRI, LPKR itu banyak sekali diakumulasi oleh bandar. Ya, di sini sudah mulai ada akumulasi. Ini untuk ASRI, ya, sunmologi kita sudah kena. Terus LPKR, APLN juga pada saat volume spike itu diakumulasi, ya. Di sini volume spike untuk LPKR, habis itu untuk APLN juga sama, ya. Di sini akumulasi. Jadi kita tinggal cek sejauh ini yang belum naik banyak itu APLN. Jadi teman-teman bisa lirik APLN kalau teman-teman mau. Oke. Nah, berikutnya ialah sunmologi. Jadi clue-nya yang pertama ialah ada satu huruf vokal, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di huruf kedua, bisa di huruf ketiga. Clue kedua ialah range harga 100 hingga 1000. Ya, sebagian sudah ada yang bisa menebak. Kalau member VIP sudah kita infokan di hari Jumat. Oke, jadi sahamnya ialah DAK Jaya bersama Indo. Oke, oh ini ada gambar saya sebentar. Saya hapus dulu. Nah, jadi ini adalah sunmologi baru, moonmologi baru. Jadi buat tonton yang belum tahu bedanya moonmologi dan sunmologi, kalau sunmologi itu lebih aman dalam arti lebih safety, ya. Kalau moonmologi, ya, itu kan namanya juga bulan. Bulan itu kan gelap, ya, malam hari, maka sangat potensi terjadinya ya, kalau gelap kan bahaya lah seperti itu. Jadi lebih high risk, ya, tetapi prospek dan targetnya cukup menarik, ya. Jadi ini adalah moonmologi baru. Oke, sebenarnya sih nggak ada alasan khusus. Itu saya cuma lucu-lucuan aja, ya, biar nggak jenuh gitu. Jadi ini saya jelaskan di belakang kenapa ini high risk, ya. Jadi yang pertama targetnya ialah dia harus bisa break 360. Oke, 360 ini merupakan 360 370. Ini merupakan resistan kuat. Sekali lagi saya info, ini adalah resistan kuat dan penentu arah saham DAX ke depannya.
Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena DAX ini sudah mulai uptrend. Jadi kalau teman-teman perhatikan, mana nih? Oke. Sebentar ya. Ya, dari dulu pernah ke 2000 bahkan ya, waktu 2019 turun, turun, turun. Ya, di sini volumenya mulai rame. Nanti saya cerita sedikit. Nah, eh, target pertama ya itu di 360. Ini merupakan target awan ya. Ini merupakan target awan di sekitar 360 hingga 400 ya. 360 hingga 420 ini merupakan target awan pertama. Oke, target atmosfer itu berada di sini, teman-teman. Ya, target atmosfer berada di sekitar 480 hingga 500. Ya, hingga 500 berapa nih? Ya, hingga 550-an. Ini adalah target atmosfer dari DAX. Ya, kalau dia lanjut ya target selanjutnya itu di atas 600 dan seterusnya. Ya, target ke bulannya itu di sekitar 600. Oke. Ya, 600 700. Nah, kalau dia bisa lanjut naik lagi, maka target very very jauhnya itu di 1000. Ini target yang sangat amat panjang dan bisa jadi tidak tercapai. Ya, ini bukan target bulan lagi, di 1000 sudah capai target Saturnus seperti itu. Oke, jadi ini saya delete saja. Ya, ini target yang sangat amat jauh. Oke, tapi yang jelas ini adalah target-targetnya. Target jauh moonmologinya itu di 600-an ke atas. Ya, 100% kalau kurang lebih 80% kalau memang bisa tercapai, tapi ya Anda harus tahu resikonya seperti apa. Ingat, nggak akan agak mustahil nyampe dalam waktu dekat. Oke, tapi nggak ada yang tahu juga. Asli tercapai dalam 3 minggu. Ya, bisa tonton videonya, ada jejak digital. IMAS dalam 1 minggu. Ya, kita nggak tahu nih DAX dalam berapa bisa capai target 50% minimal. Oke, nah high risk-nya di mana? Nah, teman-teman harus tahu dulu kenapa DAX ini turun terus dari 2000 ke sempat ke 200. Jadi DAX Jaya Bersama Indo ini merupakan yang punya DAX King. Teman-teman tahu restoran The King, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya. Yang paling terkenal ialah The King ya. Dia ada juga Panda Bowl, dia ada juga York New, saya lupa lah istilah namanya, tapi yang terkenal itu The King ya. Ya, di mall-mall elit selalu pasti ada restoran ini. Ya, harga menunya pun satu mungkin 500 hingga 1 juta. Ya, saya sih nggak pernah pergi, tetapi berdasarkan riset saya, ini memang restoran yang sangat elit. Jadi full bisnis restoran. Oke, nah tetapi kenapa bisa turun? Apakah disebabkan kinerjanya yang jelek? Tidak. Ya, jadi kalau selama awal dia IPO ini, dia kalau nggak salah IPO-nya baru ya di 2018. Jadi selama dia IPO dari 2018 hingga 2019 itu kinerjanya justru membaik. Tetapi berbanding terbalik dengan harga saham yang terus turun. Ya, kalau teman-teman ikutin kasus dari Jaya Bersama Indo, ini sempat viral di mana saya lupa anak usahanya atau induknya itu digugat, ya itu digugat oleh salah satu pihak, ya. Sebentar. Oke, jadi tonton bisa nanti search sendiri ya.
Jadi Mizuho gugat Jaya Bersama Indo karena menunda penerbitan obligasi. Ya, jadi teman-teman silakan baca. Jadi intinya digugat, ya. Tetapi sebenarnya setahu saya digugat itu induknya kalau tidak salah. Ya, jadi coba kita baca sedikit. Ya, jadi sebenarnya PT Asia Kuliner Sejahtera yang harusnya digugat oleh si Mizuho. Ya, jadi siapa PT Asia Kuliner Sejahtera? Dulu saya pernah bahas di YouTube, PT Asia Kuliner Sejahtera merupakan pemilik, ya, merupakan pemegang saham di pemegang saham si Daking, ya, si Jaya Bersama Indonesia, si DAK. Nah, jadi sebenarnya gugatannya ini ke induknya dan sebenarnya tidak ada kaitan dengan anak usahanya. Nah, hal itu yang membuat terjadinya pergejolakan, ya. Jadi mulai dari sini, ya, terjun bebas lah. Oke, mulai dari sini bulan Maret, DAK ini tiba-tiba terjun bebas, teman-teman. Ya, ditambah COVID, tapi setelah COVID selesai pun makin ambles seperti itu. Ya, sempat naik, coba recover, habis itu perlahan lanjut turun lagi. Nah, puncaknya, ya, puncak dari DAX ini sebenarnya ada di sini. Oke, di range dari bulan September hingga September akhir, ya, hingga Oktober pertengahan, ya, puncak DAX itu di sini. Dimana kalau kita perhatikan volume yang terjadi itu tertinggi, ya, sepanjang dia IPO. Nah, jadi di sini adalah titik puncaknya. Oke. Nah, di sini di minggu gimana sih? Nah, di sini, ya, di tanggal 15 Oktober ini merupakan titik balik dari sidak. Ya, jadi kita nggak perlu cek selama turun ini siapa aja yang beli, tapi kita bisa cek sebenarnya mulai dari sini. Ya, kalau kita cek ya, kalau kita cek siapa saja yang pegang DAX dari 15 Oktober hingga saat video ini dibuat, oke, maka kita lihat jelas ada salah satu broker yang mendominasi. Ya, broker ini tidak lain tidak bukan ialah CC. Oh, CC itu retail dong, Om. Yes, memang CC adalah broker retail, ya, tetapi balik lagi kalau belinya sudah jomplang, ini bukan retail. Ya, setidaknya ada 500.000 lot itu bukan retail. Dan uniknya lagi, yang beli itu 344.000 lotnya atau sekitar 10 miliarnya itu asing. Oke, ini mirip sekali dengan Sunmology Asri yang pernah kita bahas dulu, di mana dulu Asri beli hingga 1 juta lot. Ya, di DAX dia beli 344.000 lot. Meskipun ada asing juga yang melakukan distribusi. Ya, kenapa distribusi? Ya, karena mungkin banyak faktor. Ya, jadi DAX ini banyak berita jeleknya. Salah satunya katanya saham ini di repo, meskipun saya nggak tahu benar atau enggak. Jadi kalau saham repo memang agak gambling untuk kita trading di sana. Makanya saya bilang high risk. Yang kedua ialah kepemilikan publiknya terlalu tinggi, 50% ke atas, ya, sisanya dimiliki oleh Miraset dan Asia Kuliner seperti itu. Jadi saham-saham yang kepemilikan publiknya tinggi di atas 50% biasanya berakhir di angka 50 atau sahamnya akan sangat sulit untuk naik, ya. Nah, maka dari itu saya bilang ini gambling. Cuman ada akumulasi yang cukup besar yang dilakukan oleh CC, ya, dengan harga pembelian di 303. Jadi ini puncaknya. Ya, ini adalah puncaknya. Oke, di sini adalah titik balik pergerakan harga saham DAX. Habis itu dia agak slow, baru sekarang nih mulai perlahan naik lagi. Ya, atau kalau kita retrace dari sini, dari mana ya penurunannya dari sini? Oke, dari volume tinggi deh ya. Ya, dari volume tinggi. Nah, kalau kita cek dari Agustus awal,
Ya, kita cek dari Agustus awal. Kalau saya sering coba-coba ya. Nah, CC belinya ya, oke. CC Foreign beli totalnya 270, sorry. Ya, totalnya beli 600.000 lot. Oke. Ya, dan saya yakin pun ya 600.000 diselisihkan 1.000 berarti kan 400.000 lot. Saya yakin 400.000 lot tersebut juga merupakan pemegang institusi atau bandar karena terlalu besar nominalnya untuk sekelas saham DAX, di mana DAX sendiri itu nggak gitu liquid ya. Kalau kita cek DAX tersebut dalam keadaan pasar normal itu per bid per offer itu hanya 1.000 hingga 5.000 ya, jadi sekali 600.000 langsung auto reject bawah pasti. Oke, jadi titik balik DAX di sini ya, secara tren dia sudah berbalik arah. Oke, teman-teman harus cek secara tren dia sudah berbalik arah. Ini yang menarik ya, ini mulai fase uptrendnya, fase uptrend. Oke, dia break trend line major ya, di sini menandakan bahwa tren sudah mulai beralih ya. Moving average-nya pun sudah mulai 13, 21, 34 sudah berurutan ya, jadi kita tinggal tunggu confirmation break. Kita harapkan minggu ini break, dia akan lanjut naik untuk mencapai target matahari. Oke, tapi sekali lagi disclaimer on teman-teman, kalau di VVIP saya akan pandu titik exitnya ya, teman-teman silakan. Plan ini bisa gagal ya, batasin kalau seandainya jebol di 260. Cuman saya yakin nggak mungkin jebol karena harga rata-rata CC di DAX itu di sekitar 300 ya, jadi angka 300 ini angka mutlak yang hampir sulit untuk dijebol. Kalau sampai jebol dan CC jualan, kita out, plan gagal. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Good luck, semoga moonmolog ini berhasil untuk teman-teman. Untuk mau dapat info yang lebih lanjut, yuk coba join bersama kita di VVIP Silent Trader. Oke, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be sure.